You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Media Italia sebut Marc Marquez kena karma di Mandalika. Bezzecchi diduga balas dendam atas insiden Valencia 2023. Drama panas kembali menyelimuti dunia MotoGP. Media Italia meluncurkan artikel dengan judul menggigit setelah insiden di MotoGP Mandalika 2025. Mereka menulis bahwa Marc Marquez akhirnya kena karma, 2 tahun setelah pertikaian panasnya dengan Marco Bezzecchi di Valencia. Insiden di Mandalika seakan membuka kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, tulis Corse di Moto. Waktu berlalu, tim berganti, motor berbeda, tapi dendam di antara keduanya tampaknya tetap hidup di bawah helm. Akibat insiden itu, Marquez dipastikan absen hingga November karena cedera bahu serius. Sebaliknya, Bezzecchi menuntaskan balapan dengan wajah muram dan penuh sesal. Namun publik sudah terlanjur menilai bahwa tabrakan di Mandalika adalah bentuk balas dendam yang tertunda 2 tahun. Kisahnya berawal dari MotoGP Valencia 2023, ketika kedua pembalap terlibat kontak keras di tikungan 3 sirkuit Ricardo Tormo. Bezzecchi tersingkir dari balapan, sementara Marquez tetap melaju dan finish tanpa hukuman. Setelah balapan, Bezzecchi tak menahan amarah. Marquez memutuskan untuk mengakhiri balapan saya. Gaya balapnya kotor, dan dia selalu lolos dari hukuman, ujarnya kala itu dengan nada marah. Ia bahkan mendatangi motorhome Marquez untuk menuntut penjelasan. Saya menemuinya langsung. Dia bilang tidak melihat saya, tapi itu alasan klasiknya setiap kali menyenggol orang, ucapnya. Marquez membalas dengan kalimat dingin namun tajam. Saya tak akan membuang waktu dengan Bezzecchi. Suatu hari nanti, saat dia lebih dewasa, dia akan menyesali kata-katanya. Kalimat itulah yang, menurut Corse di Moto, menjadi kutukan yang kini berbalik arah di Mandalika. Di bawah panas menyengat sirkuit Mandalika, roda nasi berputar dengan kecepatan 300 km per jam. Bezzecchi, yang kini membela Aprilia berduel ketat dengan Marquez di tikungan 7. Dalam momen sepersekian detik, ban depan Bezzecchi menyentuh ban belakang Marquez. Sang juara dunia 9 kali terpelanting, tubuhnya menghantam aspal. Corse di Moto menulis dengan nada getir. 2 tahun lalu Bezzecchi menuduh Marquez menghancurkan balapannya. Kini, giliran Marquez yang terjatuh karena Bezzecchi. Dunia benar-benar bulat. Bagi sebagian fans, itu hanyalah kecelakaan biasa. Tapi bagi penggemar lama MotoGP, adegan itu terasa seperti bab penutup dari konflik yang dimulai 2 tahun lalu. Bezzecchi terlihat terpukul. Ia bahkan mendatangi paddock Ducati untuk meminta maaf secara langsung. Saya membuat kesalahan dan sayangnya melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, ujarnya dengan suara berat. Namun, di mata publik Italia, kata maaf terasa terlambat. Komentator senior dari sebuah media menyebut, kita bisa memaafkan niat, tapi tidak bisa menghapus bayangan dendam. Bezzecchi mungkin tak bermaksud, tapi hatinya membawa memori lama dari Valencia. Banyak yang menilai bahwa meski secara teknis Bezzecchi tidak sengaja, emosi masa lalu mungkin tetap memengaruhi keputusan sepersekian detiknya di tikungan itu. Yang mengejutkan, justru Marc Marquez tampil dengan jiwa besar. Dalam kondisi cedera dan kesakitan, ia menulis pesan menyentuh di media sosial. Ini bukan cara terbaik merayakan gelar dunia MotoGP 2025, tapi ini bagian dari hidup seorang pembalap. Tolong jangan serang Marco Bezzecchi, tak ada yang ingin menjatuhkan orang lain, tulisnya. Sikap itu mendapat pujian dari berbagai kalangan. Namun bagi sebagian penggemar, ada ironi yang tak bisa dihindari. 2 tahun lalu Bezzecchi menuduh Marquez arogan dan tak punya empati. Kini, Marquez justru yang memaafkan dengan rendah hati. Di dunia balap, segalanya bisa terjadi dalam sepersekian detik, tapi emosi bisa bertahan bertahun-tahun. Dari Valencia ke Mandalika, kisah Marquez dan Bezzecchi berubah dari konflik panas menjadi refleksi tentang ego, penyesalan, dan waktu yang akhirnya membalas dengan caranya sendiri. Seperti yang ditulis Corse di Moto di akhir artikelnya. Mungkin Bezzecchi tak bermaksud balas dendam. Tapi ketika roda berputar,
kadang semesta yang menuntaskan perhitungan yang tertunda. Kini, dunia MotoGP menunggu. Akankah dua rival ini benar-benar berdamai? Atau Mandalika hanyalah babak kedua dari kisah dendam yang belum selesai? Semua masih bisa terjadi. Andrea Dovizioso tak bisa bayangkan jika Marc Marquez yang tabrak Marco Bezzecchi di Mandalika. Sirkuit Mandalika kembali menjadi saksi bisu drama besar di dunia MotoGP. Balapan penuh gengsi yang seharusnya menjadi pesta kecepatan justru berubah menjadi momen memilukan. Ketika dua bintang besar, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat dalam kecelakaan hebat yang membuat dunia balap terdiam. Insiden itu terjadi pada lap pertama, bahkan sebelum para pembalap benar-benar bisa memanaskan ritme balapan sepanjang 27 putaran tersebut. Di tikungan ketujuh, yang terkenal sempit dan menantang, Bezzecchi dari Aprilia Racing melakukan manuver agresif yang berujung petaka. Motornya menubruk Ducati Desmosedici EP25 milik Marquez dengan keras, hingga keduanya terpelanting ke gravel area. Benturan itu bukan sekadar kontak ringan antar pembalap. Itu adalah hantaman keras yang membuat motor Marquez terpental dan tubuhnya terhempas ke permukaan trek. Tim medis segera datang, dan tak lama kemudian, kabar mengejutkan muncul. Marc Marquez mengalami cedera pada bahu kanannya. Hasil pemeriksaan lanjutan mengonfirmasi bahwa sang juara dunia 8 kali itu harus menepi selama beberapa pekan dan dipastikan absen di dua seri penting, Australia dan Malaysia. Cedera itu menjadi pukulan berat bukan hanya bagi tim Ducati Lenovo, tapi juga bagi seluruh penggemar MotoGP yang selalu menantikan aksi heroik Marquez di lintasan. Ironisnya, sirkuit Mandalika tampaknya memang belum bersahabat dengan sang baby alien. Sejak MotoGP Indonesia kembali ke kalender pada 2022, Marquez belum sekalipun berhasil finish di sana. Entah karena nasib, atau karena lintasan yang kerap menuntut pengorbanan besar. Di sisi lain, Marco Bezzecchi yang menjadi penyebab insiden tersebut segera menunjukkan penyesalannya. Ia mendatangi paddock Ducati untuk meminta maaf secara langsung kepada Marquez. Wajahnya tampak menyesal, dan ia mengakui kesalahannya di depan media. Namun, meskipun permintaan maaf itu dianggap tulus, bukan berarti semua pihak bisa menerimanya begitu saja. Salah satu sosok yang menyoroti insiden ini dengan tajam adalah Andrea Dovizioso, mantan rival Marquez di lintasan. Dalam wawancara bersama Motosan, Dovizioso mengaku tak bisa membayangkan bagaimana reaksi publik jika situasinya terbalik. Jika Marc Marquez yang menabrak Marco Bezzecchi, alih-alih sebaliknya. Bezzecchi langsung meminta maaf, itu hal yang bagus, ujar Dovizioso. Tapi saya hanya bertanya-tanya, seandainya Marquez yang melakukan manuver itu, apa yang akan terjadi? Saya yakin reaksi publik akan sangat berbeda. Pernyataan itu menjadi bahan refleksi menarik. Dalam beberapa musim terakhir, Marc Marquez memang sering menjadi sosok kontroversial di lintasan. Sosok yang dicintai dan dibenci dalam kadar yang sama. Gayanya yang agresif, berani, dan terkadang nekat seringkali membuatnya menjadi sasaran kritik. Meski di sisi lain, gaya itulah yang menjadikannya legenda hidup MotoGP. Namun kali ini, Marquez adalah korban. Dan publik tampak lebih tenang menerimanya. Tidak ada hujatan, tidak ada drama besar seperti biasanya. Semua tahu, kecelakaan itu murni insiden balapan. Meski tentu saja, bagi penggemar berat Ducati dan Marquez, rasa kecewa tetap terasa dalam-dalam. Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai pembalap dengan gaya analisis yang tajam dan realistis, menilai absennya Marquez untuk sementara waktu akan meninggalkan kekosongan besar. Ia bahkan menilai semarak akhir musim akan terasa hambar tanpa kehadiran pembalap bernomor 93 itu di lintasan. Menurut saya, kita tidak akan melihat Marquez untuk setidaknya 1 atau 2 balapan ke depan, ujar Dovizioso. Ditambah dengan absennya Jorge Martin, dua protagonis utama musim ini harus menepi. Ini tentu merugikan bagi MotoGP. Memang benar, musim 2025 sejauh ini menjadi salah satu yang paling sengit dan tidak terduga dalam sejarah modern MotoGP. Persaingan antara Marquez, Alex, dan Francesco Bagnaia sempat mencapai titik panas pada pertengahan musim. Namun kini, dengan Marquez cedera dan Martin juga belum fit sepenuhnya, banyak penggemar khawatir daya tarik kompetisi akan menurun. Kecelakaan di Mandalika juga membuka kembali perdebatan lama tentang etika balapan dan batas keberanian pembalap.
Bezzecchi dikenal sebagai salah satu rider muda paling cepat, namun juga kerap mengambil risiko ekstrim. Dalam situasi balapan dengan kepadatan tinggi di awal lap, manuver agresif seperti yang ia lakukan bisa berakibat fatal. Dovizioso, yang selama karirnya dikenal sebagai pembalap cerdas dan penuh perhitungan, memberi sindiran halus tentang gaya balap semacam itu. "Saya tahu bagaimana rasanya berada di tengah kerumunan pembalap di lap pertama," ucapnya. Tapi ada perbedaan antara keberanian dan kecerobohan. Pembalap muda harus belajar membedakan keduanya. Sementara itu, Marc Marquez sendiri menunjukkan ketenangan luar biasa. Meski cedera, ia tetap menuliskan pesan singkat di media sosialnya, berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan doa. "Ini bukan hasil yang saya harapkan, tapi saya akan kembali lebih kuat," tulisnya singkat namun penuh makna. Kalimat sederhana itu sontak diserbu jutaan komentar yang berisi dukungan, doa, dan rasa kagum atas keteguhan mental sang legenda. Kini, dunia MotoGP menatap 2 seri berikutnya dengan rasa kehilangan. Tidak akan ada sorak-sorai khas saat Marquez melakukan overtaking berani, tidak ada drama di tikungan terakhir yang selalu membuat jantung berdetak kencang. Namun, justru dari masa sulit inilah, citra besar Marc Marquez sebagai pembalap tangguh kembali terpahat. Dan bagi Marco Bezzecchi, insiden di Mandalika akan menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana tipisnya garis antara ambisi dan bencana di dunia MotoGP. Seperti kata Andrea Dovizioso, MotoGP tanpa Marquez ibarat panggung tanpa bintang utama. Semua berjalan, tapi pesonanya tidak akan pernah sama. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez dipastikan absen hingga November usai kecelakaan di MotoGP Mandalika. Jorge Martin sindir keputusan gegabah Bezzecchi. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dipastikan harus menepi dari lintasan hingga bulan November 2025 setelah mengalami cedera pada bahu kanannya akibat kecelakaan di ajang MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh tim Ducati, yang menjelaskan bahwa Marquez kini sedang menjalani masa pemulihan intensif dan tidak akan turun dalam 2 seri mendatang, yakni MotoGP Australia dan MotoGP Malaysia. Insiden yang membuat Marquez cedera terjadi pada lap pertama balapan di Mandalika. Saat itu, pembalap asal Spanyol tersebut terlibat kontak dengan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing. Benturan keras di area tikungan cepat membuat motor Marquez kehilangan kendali dan terjatuh. Ia langsung mengeluhkan rasa sakit tajam di bahu kanan sebelum dievakuasi ke pusat medis. Setelah pemeriksaan awal oleh tim medis MotoGP di lokasi, Marquez kemudian diterbangkan ke Madrid, Spanyol, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Ruber International Hospital. Tim medis yang menangani, termasuk dokter ortopedi terkenal, Dr. Samuel Antuna dan Dr. Ignacio Roger de Ona, menemukan adanya retakan pada tulang coracoid, bagian dari bahu kanan, serta cedera pada jaringan ligamen. Meskipun cedera tersebut cukup serius, kabar baiknya tidak ditemukan adanya kerusakan tambahan pada area lengan kanan yang sebelumnya pernah patah pada musim 2020. Dalam pernyataan resmi Ducati, dijelaskan bahwa kondisi Marquez tidak memerlukan operasi. Tim medis merekomendasikan agar ia menjalani perawatan konservatif, meliputi istirahat total, pembatasan gerak, serta terapi rehabilitasi bertahap untuk memperkuat kembali otot bahu dan mempercepat pemulihan. Untungnya, cederanya tidak parah, tetapi penting untuk menghormati jadwal pemulihan. "Tujuan saya adalah untuk kembali sebelum akhir musim, tetapi tanpa terburu-buru di luar rekomendasi dokter," ujar Dr. Samuel Antuna dikutip dari Crash. Marquez sendiri melalui akun media sosialnya menyampaikan rasa kecewa karena harus melewatkan beberapa balapan. Namun ia menegaskan bahwa keselamatan dan kondisi fisiknya menjadi prioritas utama. "Saya harap cedera ini tidak terlalu parah seperti yang terlihat. Saat ini saya hanya ingin fokus untuk pulih sepenuhnya dan kembali ke lintasan dalam kondisi terbaik," tulis Marquez di akun X miliknya. Absennya Marc Marquez tentu menjadi pukulan besar bagi tim pabrikan Ducati, terutama di fase akhir musim di mana setiap poin sangat berarti. Namun, karena Marquez sudah mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih awal di Motegi, Jepang, ketidakhadirannya di 2 seri berikut tidak akan mengubah posisi klasemen kejuaraan dunia. Meski begitu, Ducati disebut tengah menyiapkan langkah antisipatif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menurunkan Michele Pirro, test rider berpengalaman mereka, untuk menggantikan Marquez sementara waktu di seri Australia dan Malaysia. "Kami ingin memastikan Marc mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Tidak ada tekanan baginya untuk kembali terlalu cepat. Prioritas utama kami adalah kesehatan dan kesiapan totalnya untuk menghadapi tes pramusim 2026, ungkap Davide Tardozzi, manajer tim Ducati. Namun, di balik suasana prihatin atas cedera Marquez, muncul pula kritik tajam terhadap Marco Bezzecchi. Salah satunya datang dari Jorge Martin, yang menilai aksi Bezzecchi terlalu agresif di awal balapan. Saya tidak mengerti kenapa Bezzecchi mengambil risiko sebesar itu di lap pertama. Trek masih dingin, ban belum bekerja maksimal, dan ruangnya sangat sempit. Akibat keputusan gegabah itu, Marc harus menanggung cedera serius, ujar Jorge Martin seusai balapan. Martin menegaskan bahwa kejadian seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pembalap. Terutama tentang bagaimana menjaga kehati-hatian di momen awal balapan yang masih tidak stabil. Ini bukan soal siapa salah atau benar, tapi soal rasa hormat di lintasan. Kita semua tahu bagaimana berbahayanya MotoGP. Kadang satu keputusan kecil bisa berdampak besar bagi karir seseorang, tambah Martin. Komentar Martin ini sejalan dengan pandangan sejumlah pengamat yang menilai Bezzecchi terlalu ambisius dalam manuvernya. Beberapa analis bahkan menyebut tindakan pembalap Italia itu tidak perlu. Mengingat posisi balapan masih sangat awal dan risiko tabrakan begitu besar. Insiden di Mandalika pun kembali menyoroti pentingnya faktor keselamatan dalam MotoGP, terutama di area gravel trap yang disebut terlalu keras oleh beberapa pembalap. Selain itu, laporan teknis juga menyebut tekanan ban yang menurun tiba-tiba ikut memperburuk situasi saat insiden terjadi. Meskipun cedera kali ini bukan yang terburuk dalam karirnya, Marquez tetap harus berhati-hati. Mengingat riwayat panjang cedera pada lengan dan bahu yang pernah menghambat perjalanan karirnya. Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Marquez menargetkan untuk kembali membalap di Portimao, Portugal, pada bulan November mendatang yang juga akan menjadi seri penutup musim MotoGP 2025. Apabila kondisinya membaik lebih cepat, ia bahkan bisa ikut uji coba terbatas di akhir Oktober. Dengan demikian, perjalanan Marc Marquez di musim 2025 memang harus sedikit tertunda. Namun, satu hal yang pasti, sang juara dunia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara sorotan kini tertuju pada Marco Bezzecchi. Apakah ia akan belajar dari insiden ini, atau justru kembali menuai kontroversi di seri berikutnya? Pilu Marco Bezzecchi sebabkan Marc Marquez celaka di Mandalika, bos Ducati beri sindiran tajam. Drama besar kembali terjadi di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Balapan MotoGP Indonesia bukan hanya menjadi tontonan penuh adrenalin, tetapi juga menyisakan kisah pilu yang mengguncang paddock MotoGP. Kali ini, bintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, harus menelan nasib sial usai ditabrak oleh Marco Bezzecchi, rider muda Aprilia Racing, di tikungan 7 pada lap pertama. Insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa. Di baliknya, tersimpan emosi, rasa bersalah, hingga sindiran tajam dari bos tim Ducati, Davide Tardozzi, yang menyoroti keputusan Bezzecchi yang dinilai terlalu nekat. Balapan di Mandalika semula berjalan dengan antusias tinggi. Cuaca cerah dan ribuan penonton memenuhi tribun sirkuit sepanjang 4,3 km itu, siap menyaksikan duel para raksasa MotoGP. Marc Marquez, yang start dari posisi ke-9, terlihat penuh percaya diri setelah tampil kompetitif di sesi latihan. Sementara Marco Bezzecchi, yang mengendarai Aprilia RSGP, juga menunjukkan kecepatan luar biasa sejak sesi kualifikasi. Namun, bencana datang terlalu cepat. Baru satu lap berlalu, tikungan 7 yang terkenal sempit dan triki menjadi saksi benturan keras antara Bezzecchi dan Marquez. Saat keduanya memperebutkan posisi, motor Bezzecchi kehilangan grip depan dan menghantam motor Ducati Desmosedici EP25 milik Marquez dari sisi dalam. Benturan itu membuat keduanya terpental ke area gravel yang lebih tinggi dari aspal. Marquez sempat terguling keras dan terekam kamera memegangi bahunya sambil menahan rasa sakit. Bezzecchi juga terjatuh, tapi ia masih bisa bangkit dengan kondisi terpincang. Sesaat setelah insiden, tim medis langsung bergerak cepat membawa Marquez ke pusat medis sirkuit. Dari sana, sang juara dunia 7 kali itu diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Internasional Ruber. Hasilnya tidak menggembirakan. Marquez mengalami retak tulang pada bagian dasar belikat dan cedera ligamen di bahu kanan. Meski tidak memerlukan operasi,
Dokter menyarankan masa istirahat yang cukup panjang agar pemulihan berjalan optimal. Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo. Marquez dipastikan absen setidaknya di 2 seri berikutnya, GP Australia dan GP Malaysia. Jika proses penyembuhan berjalan sesuai rencana, Marquez baru bisa kembali membalap di GP Portugal dan GP Valencia, 2 seri penutup musim. Padahal, beberapa pekan sebelumnya, Marquez baru saja memastikan gelar juara dunia ke-8-nya di kelas Premier. Insiden ini menjadi ironi. Sang juara baru justru tumbang akibat kecelakaan yang bukan sepenuhnya salahnya. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Dalam wawancara dengan Motosan, pria asal Italia itu mengaku kagum pada kecepatan Bezzecchi, namun menyindir bahwa pembalap muda itu kurang berpikir panjang. Saya pikir Bezzecchi memiliki akhir pekan yang fantastis hingga ke barisan depan balapan, ujar Tardozzi. Tapi dia harus berpikir sedikit lebih panjang dan menunggu. Saya rasa dia terlalu buru-buru. Sindiran halus ini menggambarkan kekecewaan Tardozzi terhadap manuver Bezzecchi yang dinilai tidak perlu dilakukan seagresif itu di awal balapan. Dalam dunia MotoGP, manuver nekat sering dipuji sebagai bentuk keberanian, tetapi kali ini, keberanian itu justru berubah menjadi kesalahan fatal. Menariknya, pihak Aprilia tidak mencoba membela diri. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, dengan tegas mengakui bahwa Bezzecchi memang melakukan kesalahan. Balapan tidak harus dimenangkan dari baris terdepan, tapi bisa juga dari baris kedua, ujar Rivola. Saya rasa Marco memang melakukan kesalahan, tapi dia sudah minta maaf kepada kami dan kepada Marc, terutama kepada Marc. Rivola menegaskan bahwa Bezzecchi telah menemui Marquez untuk meminta maaf secara pribadi di paddock, tak lama setelah balapan berakhir. Gestur itu mendapat apresiasi dari beberapa pihak, meski tidak menghapus kenyataan pahit bahwa cedera Marquez telah merugikan banyak pihak, termasuk tim Ducati yang kini kehilangan satu andalan utamanya. Kecelakaan ini menambah daftar panjang kesialan Marc Marquez di Mandalika. Sejak MotoGP Indonesia kembali ke kalender pada 2022, Marquez belum pernah menyelesaikan satupun balapan di sirkuit ini tanpa masalah. Mulai dari crash, cedera, hingga kini insiden dengan Bezzecchi, seolah Mandalika menjadi tempat yang angker bagi sang alien. Para penggemar di Indonesia pun menunjukkan simpati besar. Tagar Get Well Soon Marquez menjadi trending di media sosial tak lama setelah kabar cedera sang pembalap dikonfirmasi. Banyak yang berharap Marquez dapat kembali fit untuk 2 seri terakhir dan menutup musim 2025 dengan catatan manis. Sementara itu, Marco Bezzecchi dilaporkan sangat terpukul dengan insiden tersebut. Ia mengaku tidak bermaksud menyenggol Marquez dan hanya ingin mengambil celah sebelum tikungan. Dalam pernyataan resminya, Bezzecchi mengatakan, "Saya sangat menyesal. Saya terlalu optimis di tikungan itu, dan hasilnya fatal. Saya sudah meminta maaf kepada Marc, karena dia tidak pantas mendapat insiden seperti ini." Walau kecewa, sikap rendah hati Marquez kembali terlihat. Sang juara dunia itu dikabarkan menerima permintaan maaf Bezzecchi dengan lapang dada, tanpa menyalahkan siapapun. Sikap inilah yang membuat banyak pembalap lain, termasuk Luca Marini, kagum dengan kepribadian Marquez yang tetap tenang di tengah cobaan. This is your goal that makes it all worth it. This is your